Persoalan pangan akan menjadi salah satu topik perdebatan antar calon presiden minggu esok. Isu kedaulatan pangan termasuk masalah impor pun jadi salah satu topik yang diprediksi akan memancing perdebatan. Persoalan pangan menjadi salah satu isu krusial yang akan diperdebatkan di debat kedua calon presiden minggu mendatang. Sejumlah prestasi dan kritik mengiringi jika berbicara persoalan pangan. Mulai produksi komoditas pangan, politik impor, sampai kesejahteraan petani. Mantan Menko Maritim yang juga ekonom senior Rizal Ramli menyebut masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan pemimpin Indonesia mendatang. Rizal juga menyebut janji Jokowi yang ingin mewujudkan kedaulatan pangan berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi. Pidato-pidato kampanye Pak Jokowi tahun 2004, beliau banyak sekali pidato tentang perlunya kedaulatan pangan. Agar import beras bakal di-stop, import ini bakal di-stop, macam-macam. Nah tapi nyatanya setelah 4 tahun, kok yang terjadi sebaliknya. Kita jadi importer gula paling besar di dunia. Kita import macam-macam lah, jagung, import beras, import kedelai juga masih. Kedelai dan sebagainya. Ya, jadi maunya swasembada, kedaulatan pangan, tapi strateginya kebalik, menggantungkan import. Kebijakannya import berlebihan, ugal-ugalan. Menteri yang dipilih juga pada dasarnya nggak memahami visi Trisakti ini. Sementara pihak pemerintah sendiri merasa kendati masih banyak kekurangan namun secara bertahap selama ini sudah melakukan berbagai perbaikan. Pertama secara produksi itu ada peningkatan, kemudian manajemen penyaluran ataupun distribusi juga mengalami perbaikan, ya kan. Kemudian dari sisi ekspor juga terhadap komoditas-komoditas lain yang merupakan di luar sawit gitu ya sebagai andalan. Walaupun jumlahnya kecil, tapi banyak hal-hal yang positif ya. Jadi misalnya kayak durian, kita itu ekspor sekarang. Nanas juga kita ekspor. Kopi, peningkatan ekspornya juga bagus. Jadi kalau kita bicara masalah pertanian, kita harus melihat dalam whole secara keseluruhan katakanlah misalnya per komoditi. Komoditi pertanian itu banyak banget gitu ya. Bukan hanya satu, bukan hanya beras, bukan hanya tebu dan gula, bukan hanya jagung, ya. Secara perlahan yang komoditas-komoditas katakanlah misalnya yang utama itu selalu diberikan improvement ya, baik dari sisi produksi ataupun dari sisi tata niaga ya. Apa yang sebenarnya menjadi persoalan dan tantangan yang harus dijawab kedua calon presiden terkait masalah pangan di Indonesia? Kita akan saksikan perdebatannya bersama dua tim sukses calon presiden dalam kupas gagasan di layar pemilu terpercaya. Ya, seperti biasa kami akan menghadirkan dua kubu dalam pertarungan Pilpres untuk membahas masalah ini dan satu orang panelis yang akan memotret persoalan pangan dan men-challenge para juru bicara kedua kandidat terkait dengan hal pangan ini. Langsung saja kita undang ketiga narasumber kita. Pertama Bang Henry Saragih, TKI Jokowi Maruf Amin, Bang Ferry Juliantono dari PPM Prabowo Sandi dan juga Bima Yudhistira ekonom Indef. Silakan Bapak-bapak. Waduh. Terima kasih Bang Henry, terima kasih Mas Ferry, terima kasih Bima, silakan dipilih kursi panasnya. Terima kasih Bima sudah datang. Kita akan bicara mengenai pangan karena setiap hari kita mungkin telat gajian tapi kita nggak mungkin nggak makan kan, Bapak-bapak ya. Nah, makanya pangan ini menjadi satu hal yang menjadi tema perdebatan di debat kedua nanti dan akan mendapatkan concern dan perhatian penuh dari masyarakat. Dan ini menyangkut isi perutnya nih. Kalau kata dulu zaman Orde Baru ada sandang, pangan dan papan yang penting gitu ya. Bima, saya mau ke Bima dulu. Kalau kita bicara mengenai isu pangan, apa kondisinya dan apa tantangan yang paling penting untuk dijawab kedua calon presiden nanti di debat kedua nanti? Memang sekarang perdebatan adalah kenaikan harga pangan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir itu relatif rendah. Naik tetapi kenaikannya masih bisa dijaga di kisaran 3,5%. Tapi pertanyaannya apakah kemudian kenaikan harga pangan itu yang masih relatif rendah itu bisa meningkatkan daya beli petani? Karena kalau kita melihat nilai tukar petani kita memang bergerak cukup stagnan. Yang kedua, bagaimana menjawab isu soal impor pangan.
Karena janjinya dulu Pak Jokowi 2014 itu tidak melakukan impor pangan atau mengurangi. Tapi faktanya di 2018 ada 2 juta ton beras yang masuk. Nah ini bahan buat Mas Ferry nih kayaknya, senjata nih ya. Kemudian yang ketiga kita bisa bicara yang lebih struktural lagi berkaitan dengan infrastruktur pangan. Jadi infrastruktur pangan dari mulai ke hulu ke hilir, ini yang ternyata rantai pangannya masih cukup panjang. Karena apa? Karena ada permasalahan infrastruktur fisik secara mendasar. Apakah kemudian kedua belah capres itu bisa memasukkan isu ini menjadi isu perdebatan yang levelnya saya kira lebih substantif. Tapi Anda lihat persoalan pangan ini betul-betul krusial, betul-betul penting untuk bisa dirumuskan dan diketahui masyarakat dan juga dicari solusinya. Atau ini hanya mungkin masalah-masalah yang periferal saja gitu, ada di pinggir-pinggir saja gitu, Bima. 260 juta rakyat di Indonesia tentunya membutuhkan pangan setiap hari. Kemudian belum lagi jutaan petani, dan petani adalah salah satu penyerapan tenaga kerja yang paling besar porsinya. Artinya yang melihat isu pangan ini bukan saja sebagai konsumen, tapi juga produsen. Belum ada peternak, kemudian industri yang berkaitan dengan pangan. Artinya ini bukan isu pinggiran, tapi menjadi isu sentral. Dan ada yang berharap bahwa apakah betul harga pangan kemudian sekarang sudah tidak terjangkau. Ada juga yang beranggapan bahwa sebenarnya harga murah, tetapi tidak dinikmati oleh para petani. Nah kalau kita lihat banyak paradoks-paradoks dari kedua belah capres. Jadi Pak Prabowo menjanjikan juga 100 hari itu harga pangannya bisa turun, walaupun tidak spesifik harga pangan apa. Caranya bagaimanapun juga kita publik belum tahu. Di sisi yang lain, apakah Pak Jokowi bisa merealisasikan janji yang belum terrealisasi dari sejak 2014? Itu yang harusnya tercermin dalam perdebatan esok, makanya kita bikin pemanasan dulu hari ini, Bima. Saya langsung ke Bang Henry dan juga Mas Ferry. Kalau kita bicara pangan, apa prioritas utama, apa yang menjadi prioritas utama dan menjadi concern dari kedua calon presiden terkait dengan pangan? Saya mulai dari Bang Henry, 2 menit untuk Anda. Ya, jadi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin ke depan akan melanjutkan pembangunan ya kedaulatan pangan yang sudah dibangun 4 tahun ini, ya 5 tahun ini, ya yaitu meliputi soal infrastruktur pertanian, ya juga memperkuat petani, dalam hal ini adalah akses terhadap tanah, ya. Program reforma agraria akan diteruskan, ya distribusi tanah supaya petani-petani tak bertanah itu mereka bisa punya tanah, ya. Dan tentunya juga adalah bagaimana bisa berproduksi lebih baik lagi, ya. Terus termasuk ya pendidikan-pendidikan di bidang pertanian. Dan tentunya menjaga terus agar pangan ini bisa dijangkau oleh konsumen kita. Karena itu dari segi biaya produksi pertanian kita akan turunkan, ya, dan tentunya juga kita akan buat supaya ada suatu keseimbangan, ya, harga konsumen bisa menjangkau dan juga makanannya sehat, ya, dan juga secara khusus ya selama pemerintahan ini sudah membuat suatu program agar masyarakat tertentu yang tidak sanggup ya mengikuti harga pangan di pasar itu dia bisa mendapat pangan. Itulah melalui program yang namanya bantuan pangan non tunai akan terus semakin dikembangkan. Itu yang menjadi prioritas utama dan janji Jokowi Ma'ruf dalam bidang pangan terutama di Pilpres kali ini ya Bang Henry ya. Ada yang mau ditambahkan, masih punya waktu sekitar 20 detik? Ya, jadi artinya pondasi yang sudah dikerjakan beberapa tahun ini semakin memungkinkan akan bisa dicapai karena kedaulatan pangan itu kan banyak elemennya ya, termasuk soal alat produksi tadi, sarana prasarana pertanian ataupun kita sebut dengan infrastruktur ya, pengaturan perdagangannya, kelembagaan ekonomi petaninya ya, ini kan sekarang sudah ditata sehingga diharapkan nanti bisa betul-betul kita bagus dalam hal cadangan pangannya ya. Tidak terulang lagi misalnya ada problem-problematik. Oke, waktunya sudah habis Bang Henry. Itu kurang lebih yang bisa kita tangkap dari pasangan nomor 01. Bagaimana dengan Mas Ferry? Apa yang paling menjadi concern Prabowo Sandi dan apa yang ingin dijanjikan terkait dengan pangan? 2 menit untuk Anda. Yang pertama tentang ketersediaan pangan berbeda dengan kedaulatan pangan. Yang Pak Prabowo Subianto dan Pak Sandiaga Uno akan lakukan, pertama tentang kedaulatan pangan. Import bahan pangan itu kita akan kurangi semaksimal mungkin karena apalagi impor pangan yang bisa diproduksi oleh kita sendiri, oleh petani kita sendiri di dalam negeri itu akan menjadi prioritas dan setelah kita kurangi impor langsung secara otomatis dengan dukungan pemerintah yang akan kita lakukan itu akan produksi pangan kita akan langsung meningkat dan
pertanian dalam pengertian luas bukan hanya tanaman pangan, tetapi juga perikanan, perkebunan, hortikultura, dan kehutanan. Dan itu harus kita bangun infrastrukturnya, sarana prasarananya. Dan berbeda dengan infrastruktur yang sekarang difahami oleh Presiden Joko Widodo, kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak Sandiaga Uno, kalau memiliki kekuasaan nanti akan membangun infrastruktur bukan hanya jalan, tetapi terutama adalah infrastruktur sarana prasarana yang langsung berkaitan dengan kegiatan produksi, terutama di sektor pertanian dalam pengertian luas tadi, sehingga nanti muncul produktivitas di tempat-tempat itu, dan ketika nanti perlu interkonektivitas di antara pusat-pusat pertumbuhan di pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, tanaman pangan, dan lain sebagainya itu, kita perlu dukungan sarana jalan, dan lain sebagainya. Tapi kita juga akan membangun tadi soal supply chain management. Kita harus menyediakan harga yang terjangkau di tingkat konsumen. Nah, salah satu masalahnya adalah mata rantai perdagangan kita masih relatif dikuasai oleh tengkulak, kemudian ijon, kemudian pelaku-pelaku pelaku-pelaku yang ada di itu yang harus dikikis habis. Disitulah peran negara Harus berkuat. dikikis juga adalah durasinya tidak cukup, Mas Ferry. Saya kasih kesempatan Bang Henry 1 menit untuk menanggapi apa yang ditanggapi, apa yang diceritakan oleh. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh saudara Ferry tadi itu sudah ya dikerjakan ya. Jadi membangun irigasi, jalan desa ya, membangun jalan desa ini sekarang kan sangat masif sekali ya melalui dana desa itu. Jadi jalan-jalan di pedesaan itu, jalan-jalan ke sawah-sawah, ya kebun-kebun itu banyak dibangun sekarang ya yang tidak masuk misalnya dalam APBN. Jadi apa yang tadi dijanjikan sudah dilakukan Ya, Pak jadi Jokowi? sebenarnya ini tinggal menuai lagi ya. Karena yang disebut dengan kedaulatan pangan itu kan komponennya banyak ya. Tapi yang pasti Indonesia sebenarnya semakin tinggi tingkat kedaulatannya. Artinya kita bisa mengatakan yang ini impor, ini tidak. Ya. Walaupun memang kita punya tantangan, ya, misalnya untuk hortikultura. Karena itulah kita masih ada ya angka impor yang agak tinggi soal hortikultura ini, ya, dan juga persaingan yang cukup ketat. Tapi untuk tanaman lain kan sungguh kita sangat batasi. Gitu. Nah, jadi menurut kita 4 tahun, 5 tahun ini ya akan dituai memang dalam waktu tidak lama lagi. Mas Ferry, silakan tanggapi. Saya sebenarnya males nanggapi Mas. Jangan males, publik harus tahu apa yang menjadi pembeda. Mas Henry mengkritisi kegiatan importasi bahan beras, gula, kemudian garam segala macam itu. Tapi dalam posisi yang kemudian Mas Henry di situ, memang saya agak sulit membayangkan Mas Henry kritis. Tapi import tadi sampaikan oleh Mas 2 juta ton beras. Ini menurut saya udah gila Mas Henry. Menurut saya ini motifnya nyari untung. Saya nggak tahu menteri yang kemudian berwenang soal ini, kemudian dugaan banyak orang bahwa kegiatan importasi itu ada fee importnya. Nah, sementara harusnya setiap importasi, apalagi beras misalkan, harus didahului dengan kegiatan mobilisasi pengadaan gabah dan beras di dalam negeri. Setelah itu kita tahu berapa selisihnya, kita butuh import apa enggak, baru. Tapi ini tidak didahului dengan kegiatan pengadaan mobilisasi pengadaan gabah dan beras dalam negeri, tiba-tiba ada kebijakan import. Belum lagi kegiatan importnya nggak ada dari unsur luar untuk monitor itu. Jadi menurut saya ini sangat rawan dengan motif nyari duit. Itu pemanasannya, pemanasan debat. Kita sudah lihat paling tidak secara makro apa yang menjadi concernnya Jokowi, apa yang menjadi concernnya Prabowo, apa yang menjadi concern Bima terkait dengan pangan. Saya akan kasih kesempatan Anda untuk men-challenge kedua narasumber, tapi usai jeda. Kami akan segera kembali. Saya lihat teman saya Bima Yudhistira tadi ketawa-tawa saja, banyak penasaran. Kayaknya Bima, apa yang paling Anda concern, yang ingin Anda tanyakan kepada dua kandidat? Ya, pertanyaan mendasarnya soal reforma agraria. Jadi reforma agraria yang kita lihat sekarang sebagian besar adalah percepatan perizinan penerbitan sertifikat tanah. Sementara esensi dari reforma agraria itu kan sebenarnya adalah membagi-bagikan tanah. Jadi ada dua hal yang kemudian berbeda, walaupun di situ ada perhutanan sosial. Jadi saya mau tanya kepada kedua jubir ini, sebenarnya
apakah reforma agraria di era Pak Jokowi itu sudah sempurna? Kemudian kekurangannya di mana? Dan strategi ke depan agar reforma agraria ini benar-benar bisa meningkatkan produktivitas pertanian. Karena sekarang yang dilihat belum nyambung antara reforma agraria dengan pertanian. Kita mulai dari Mas Ferry dulu. Ya, makanya beda banget. Sertifikasi itu adalah kerjaan clerical dari eselon-eselon yang di bawah. Itu bisa dilakukan oleh kantor pertanahan ke bawah. Nah, karena itu adalah merupakan hak dari masyarakat yang ingin mendapatkan pengakuan terhadap tanahnya. Berbeda dengan reforma agraria. Reforma agraria adalah mendistribusikan tanah-tanah yang pertama objek-objek tanah yang dikuasai oleh negara. 2, objek-objek tanah yang dikuasai oleh swasta. 3, objek tanah yang dikuasai oleh perorangan, absentee landlord. Nah, dari ketiga objek yang bisa dijadikan objek reforma agraria, setelah itu yang paling cepat adalah objek tanah yang dikuasai oleh negara. Tinggal kemudian negara tetapkan, minta Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian atau Menteri apapun yang punya tanah, kemudian dijadikan objek reforma agraria. Tanah yang dikuasai negara. Presiden langsung mimpin reforma agraria itu dan kemudian mendistribusikan. Nah, pertanyaannya kemudian adalah siapa subjek penerima tanah tersebut? Subjek penerima tanah adalah pertama konfigurasi petani di Indonesia. Ada yang pertama satu yang punya tanah di atas 2 hektar, ada yang lahannya sempit, ada yang nggak punya tanah. Yang nggak punya tanah ini konfigurasinya jauh lebih banyak. Nah, mereka lah kita tetapkan sebagai subjek penerima dari tanah yang dikuasai negara yang dijadikan objek reforma agraria. Nah, setelah itu baru kemudian ada akses reformnya didukung oleh semua akses manajemen modal dan lain sebagainya. Kondisi sekarang yang ditanya oleh Bima kemudian tadi, Mas? itu kenapa? Kondisi sekarang yang tadi ditanya oleh Bima? Ya, turun pangkat pengertian reforma agraria menjadi sertifikasi yang itu kerjaan clerical yang harusnya dikerjakan oleh kantor-kantor pertanahan. Diaku itu sebagai reforma agraria. Saya minta koreksi juga Mas Hendy karena kita bersama-sama adalah ikut menggagas tentang reforma agraria. Tiba-tiba kita dikejutkan dengan pemahaman implementasi reforma agraria dan diaku oleh Presiden Joko Widodo ini. Baik. Seharusnya Mas Hendy ini yang jadi Menteri Agraria. Saya percaya itu bisa. Ini enggak salahnya. Nah, karena udah 4 tahun Mas Hendy, ini salah. Jadi kalau kita mau bilang nanti, menurut saya ya udah telat. Harusnya 5 tahun ini kita udah bisa kemana-mana. Kita akan Bang Henry. Ya, jadi sebelum menjawab soal reforma agraria tadi, soal impor pangan, ya memang kedaulatan pangan itu sebenarnya kan adalah hak kita, hak suatu negara. Dia punya authority ya untuk mengatakan impor atau tidak. Nah, dalam kasus beras ya kalau kita lihat data kan memang tahun 2017 itu impor kita kan sangat ya bisa dibilang kecil ya, ada 0,3 juta ton baru yang tahun 2018 kemarin. Nah, ini adalah untuk kepentingan cadangan beras kita. Dan harus diingat impor ini saya pikir sepanjang pengamatan kami sebagai petani ya ini tidak sampai mengganggu ya katakanlah harga produksi yang dijual oleh petani. Jadi masih bisa dikendalikan. Dan ke depan ini yang memang ditata supaya memang cadangan beras ini sangat baik ya, baik itu di Bulog maupun di koperasi-koperasi. Soal pertanyaannya Bima, Bang Henry. Ya, reforma agraria ya. Jadi reforma agraria yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini sebenarnya melalui ada yang disebut dengan satu distribusi penguasaan tanah. Itu yang melalui perhutanan sosial ya. Rencana 12,7 juta hektar tahun 2018 kemarin baru 2,5 juta dan diharapkan target tahun ini memang bisa mencapai 5 juta hektar. Nah, target memang untuk 12,7 itu kelihatannya memang sulit karena memang berbagai peraturan-peraturan harus disiapkan. Ya. Demikian juga kelengkapan aparatur negara untuk melaksanakan tersebut dan juga kerjasama dengan Pemda. Nah, ditambah lagi memang keterlibatan dari organisasi petani maupun kelompok-kelompok yang menerimanya ini memang perlu diorganisir. Nah, kedua soal distribusi kepemilikan tanah. Ada rencana memang 4,5 juta hektar. Nah, ini sekarang secara perlahan memang mulai didistribusikan. Walaupun memang ini lebih lambat ya dari proses distribusi tanah melalui yang skema perhutanan sosial tersebut. Dan yang memang paling cepat adalah sertifikasi tanah ya yang ditargetkan 4,5 juta hektar itu jumlahnya
sangat katakanlah lebih tinggi dan bisa dibilang ini pun memang adalah sebuah kebutuhan oleh petani dan oleh masyarakat kita di mana selama ini memang birokrasi urusan pertanian kita lambat. Walaupun kita harus ingat juga adalah bagaimana mencegah petani agar jangan sertifikasi tanah ini nanti memudahkan untuk dijual beli. Ini yang perlu memang ada sebuah proteksi lagi. Nah, Bang Ferry, silakan tanggapi. Ya, menurut saya memang dari cara menempatkan Pak Sofyan Djalil dengan segala hormat menjadi Menteri Agraria dan Kepala BPN menurut saya sudah salah. Karena semangatnya tidak semangat seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Henry. Kelihatan kalau pemimpin tahu apa yang mau dilakukan, dia tahu siapa orang yang tepat untuk melaksanakan itu. Nah, saya kok kemudian mendapatkan satu gambaran bahwa Pak Joko Widodo dia nggak ngerti sebenarnya apa yang mau dilakukan dalam pengertian reforma agraria. Karena kemudian menempatkan Pak Sofyan Djalil menjadi Kepala Menteri Agraria dan Kepala BPN Tata Ruang. Nah, akhirnya kemudian yang terjadi simplifikasi terhadap yang tadinya mau reforma agraria turun pangkat jadi sertifikasi. Nah, itu yang kemudian akhirnya 4 tahun ini sia-sia. Padahal sebenarnya pada satu periode kepemimpinan kalau presiden pemimpinnya benar melaksanakan seperti tadi objek tanah yang dikuasai negara cepat kok langsung karena itu kan punya tanah negara-negara juga bisa ditetapkan kemudian dibuat hak pelepasannya kemudian ditetapkan udah. Jadi selama ini turun pangkat ya Mas Ferry ya? Menurut saya ya sia-sia 5 tahun ini kita hanya melaksanakan kegiatan yang artifisial ya sertifikat memang haknya rakyat tapi maksud saya itu kan kerjaan maksudnya bukan di level menteri apalagi presiden gitu. Bang Henry silakan tanggapi. Artifisial sia-sia itu sebenarnya bukan pekerjaan. Ya, bukan sia-sia lah. Ya, tapi harusnya reforma agraria gede nih. Harusnya lebih gede akhirnya turun pangkat lah biasanya begitu Bang Henry sebelum nanti Bima akan mengeksersasi. Ya jadi memang untuk dilaksanakannya reforma agraria itu ya memang kalau kita lihat ya prasyarat-prasyaratnya ini yang memang kelihatannya memang agak lambat prosesnya karena dia memang perlu didukung oleh peraturan-peraturan. Kalau turun pangkat seperti dikatakan Mas Ferry tadi, Bang Henry Anda sepakat? Ya sebenarnya saya pikir kalau turun pangkat dibilang ya sebenarnya pengaturan-pengaturan terhadap reforma agraria ini yang kemarin sudah dikerjakan ya termasuk misalnya soal Perpres reforma agraria. Nah itu kan perlu suatu konsultasi kepada beberapa pihak supaya memang ditemukan sebuah jalur reforma agraria bagaimana yang paling tepat ketika menjalankan. Jadi bukan turun pangkat ya? Atau bahasanya sama aja, Anda setuju juga bahwa itu turun pangkat sebenarnya? Bukan turun pangkat, tapi memang proses ya pelaksanaan reforma agraria itu yang memang hambatan-hambatannya itu memang ditemukan dan yang harus diingat adalah memang keberanian, kemauan, tekad dari presiden ya untuk mau melaksanakan reforma agraria. Itu masalahnya sebenarnya kan waktu Pak SBY gagal atau belum sempurna melaksanakan reforma agraria itu karena posisi BPN itu waktu itu masih lembaga pemerintah non departemen. Nah, sekarang posisi tingkat menteri sebenarnya sudah cukup kuat sebenarnya kalau Pak Joko Widodo punya komitmen karena langsung bisa jalan. Baik, Bima juga punya komitmen untuk terus bertanya kepada para narasumber. Jadi pertanyaan yang kedua ini berkaitan soal data pangan. Jadi kalau kita melihat nih publik akhir-akhir ini melihat bagaimana antara satu kementerian BPS, Bulog ya dengan kementerian lainnya itu kemarin ada kesepakatan soal data beras. Tapi bagaimana dengan komoditas-komoditas lainnya sehingga impor bukan hal yang haram, tetapi ketika impor itu bertepatan dengan panen raya, kemudian ketika impor itu justru walaupun tadi disangkal ya, tapi faktanya memang nilai tukar petani kita relatif stagnan sekali lagi. Kemudian ketahanan pangan kita dari Global Food Security Index ada di peringkat 65 dari 113 negara, artinya memang sumber permasalahan salah satunya adalah dari segi data pangan. Bagaimana kemudian dari TKN maupun BPN itu menyelesaikan data pangan ini dan ketegasan ketika ada pejabat atau menteri yang tidak sesuai baik dari nawacita maupun visi misinya Pak Prabowo Sandi. Baik, Bang Henry dulu 1 menit. Ya, jadi setelah sekian puluh tahun ya data pangan kita, data lahan pertanian kita yang untuk memproduksi pangan itu tidak katakanlah ada suatu ketetapan, ya pemerintahan Jokowi ini melakukan terobosan itu dan sudah ada ya data itu ya dan inilah kita jadikan sebagai pedoman ya untuk mengukur tingkat ya
katakanlah kebutuhan sarana prasarana maupun untuk mengukur nanti tingkat produksi. Karena sudah baik ya Bang ya? Ya, Untuk beras. untuk beras ya. Yang lain? Dan yang lain kan juga sedang berproses. Misalnya kebun kelapa sawit ya. Ada yang bilang 14 juta hektar. Bahkan ada satu yang menyebut 20 juta hektar. Itulah kenapa pemerintah sekarang ini mengeluarkan sebuah kebijakan untuk menata ini kembali lagi. Bahkan sebenarnya kita arahkan lagi sebenarnya berapa juta hektarkah yang cocok itu memang ditanam di Indonesia ini. Karena sesungguhnya sebagian tanah itu bisa dijadikan tanah objek reforma agraria tadi, ya, dan bisa untuk tanaman pangan, ya, peternakan kita maupun kehutanan kembali lagi. Jadi data masih jadi persoalan yang cukup krusial. Ya, data masa pemerintahan sekarang. masih ya, tapi ini yang menurut kita memang diselesaikan untuk Oke, soal ini. Bang Ferry, Mas Ferry. Yang pertama, pusat data informasi di Departemen Pertanian itu harus dialokasikan dana yang memadai supaya pusat data informasi itu berwibawa dalam menyajikan data-data yang akurat, baik yang data yang sifatnya real time, yang database maupun yang sifatnya mutasi dan lain sebagainya. Karena sekarang memang harus diakui kita kehilangan data tersebut. Dan kehilangan data itu harus ada reunifikasi data. Baik bukan hanya perberasan tapi semua produk-produk pertanian kita. Nah, kegagalan menyajikan data yang akurat itu yang menurut saya kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang sekarang mengelabui negara untuk mengadakan import dan lain sebagainya. Mengelabui negara, Mas Ya, Ferry. Serius jadi sekali pelaku-pelaku importasi ini mensugesti pemerintah bahwa kita kurang stok beras, kita kurang stok gula, segala macam, sehingga kemudian dengan iming-iming dan lain sebagainya, itu kemudian dilakukan importasi itu. Padahal sebenarnya pemerintah sendiri nggak tahu datanya. Atau minimal data yang ada di Departemen Pertanian berbeda dengan data yang ada di Departemen Perdagangan. Harusnya menurut saya, data yang sifatnya produksi, menurut saya harus ada di Departemen Pertanian. Oleh karena itu pasangan Pak Prabowo dan Pak Sandi akan mengalokasikan data. Dan menurut saya betul bahwa soal data mengenai produk pertanian ini harus menjadi, kalau perlu setahun, konsentrasi untuk melakukan program reunifikasi data perberasan dan data pertanian, produk pertanian kita itu harus wajib. Bang Henry, Anda setuju bahwa kelemahan data ini dimanfaatkan oleh para pemburu rente tadi kalau bahasa Mas Ferry untuk memanfaatkan dengan impor manipulasi impor misalnya? Ya, Yang terjadi tadi kata Mas Ferry seperti itu. Ya, sekarang pemerintahan ini ya membuat sentralisasi data ya. Jadi BPS yang menjadi rujukan ya, karena dialah dianggap satu lembaga yang akan bisa netral. Kalau ini justru diserahkan kepada Kementerian Pertanian nanti itu berbahaya. Jadi kita anggap itu sebuah kurang tepat. Ya, karena nanti dia bisa tentu ada interest dari pihak departemen tersebut. Ya, kementerian tersebut untuk merubah datanya. Gitu. Jadi saya pikir sebuah lembaga independen BPS yang harus diperkuat. BPS-nya ya. BPS. Bedanya gini, kalau Biro Pusat Statistik itu kan statistik untuk mengukur soal satuan-satuan yang sifatnya jangka panjang. Tapi yang saya maksud dengan Pusat Data Informasi yang ada di Departemen Pertanian itu yang real time. Tidak cukup untuk memperkuat BPS Data saja, Mas BPS Ferry. misalkan data perberasan. BPS selalu menggunakan tenaga mantri tani yang selama ini selalu menggunakan metode sightseeing yang sudah tidak lagi aktual dan di negara lain sudah relatif jarang dilakukan lagi. Sekarang udah pemetaan melalui satelit dan lain sebagainya untuk mengukur produksi kita. Nah, BPS menurut saya, mohon maaf dengan segala hormat, ya kalau perlu memang selain Pusdatin di Deptan, BPS-nya kita harus modernisasi Itu sudah habis-habisan. dilakukan loh Mas Ferry. Teknologi tinggi untuk memetakan seperti itu udah. Oke, kita akan lanjutkan exercise mengenai data-data ini usaha jeda berikut. Bima juga masih penasaran. Kami akan segera kembali. Kita sudah bicara apa tadi Bim ya, data, kita sudah bicara mengenai reforma agraria. Bima masih ada yang penasaran atau ingin memperdalam lagi, silakan. Ya, satu hal tadi soal pusat data yang harus diperkuat, memang BPS itu sudah sebenarnya soal perberasan. Sehingga teknologinya pun diupdate menggunakan satelit. Ya. Tapi itu baru beras, catatan kita adalah
bagaimana dengan jagung, bagaimana dengan komoditas lainnya, bahkan peternakan itu juga agak sulit itu ya. Iya. Terus pertanyaan berikutnya sebenarnya sebagai anak muda gitu ya, sekarang ada kecenderungan untuk meninggalkan sektor pertanian. Karena rata-rata usia petani memang kita udah lumayan tua gitu ya, di atas 45 tahun secara rata-rata. Ini satu capres ini mengaku milenial, satu cawapres ini yaitu Bang Sandi mengaku milenial juga. Tapi publik belum mendengar bagaimana caranya milenial ini kembali lagi ke pertanian, apalagi berkaitan dengan ekonomi digital. Jadi jangan sampai ekonomi digital didorong, tapi pertaniannya ditinggalkan anak muda. Jadi millennials back to sawah gitu ya, Iya. back to cangkul. Bang Henry dulu. Ya, jadi dengan pembangunan infrastruktur ya dan juga tadi itu peluang untuk mendapat tanah ya, terutama bagi anak-anak muda di pedesaan yang keluarganya tidak punya tanah, ya ini adalah satu peluang ya. Dan tentunya dengan teknologi komunikasi kita yang ada sekarang ini juga akan memungkinkan ya memudahkan anak-anak muda kita untuk bertani. Ya jalan sudah bagus, sarananya sudah dibangun terus, ya komunikasinya sudah. Jadi hidup di desa dan di kota itu sudah semakin tidak ada lagi perbedaannya dari pengetahuan ya. Jadi saya pikir ini akan memudahkan, memungkinkan ya. Jadi pandangan minded orang kota dan desa itu saya pikir dengan teknologi sekarang ini kan sudah semakin semakin berubah. Nah ini saya pikir dan pemerintahan ini tentunya ya akan membuat program-program itu dan sebenarnya sudah berjalan ya. Politeknik pertanian itu meningkat, SMK pertanian meningkat ya. Dan memang perlu kita ukur lagi nanti ya, apakah ini sarjana-sarjana pertanian yang juga dari angkanya meningkat ini konsisten di dunia pertanian. Tapi peningkatan ketertarikan terhadap dunia tani ini sudah mulai meningkat. Apalagi ada yang kecenderungan terbaru kita ya untuk menikmati hasil produk pertanian kita, kopi ya misalnya. Dan sudah mulai membaik, kedai-kedai kopi itu bukan saja fenomena di kota-kota besar Jakarta, tapi juga sudah sampai ke tingkat desa. Ya, tapi catatan kritisnya kita melihat bahwa sekarang pertanian tidak menarik salah satunya karena insentif di sektor pertanian. Itu kalau kita melihat kan bantuan pupuk misalkan subsidi pupuk itu 28,5 triliun 2018 gitu ya. Apakah itu kemudian benar-benar tersalur tepat sasaran ataukah itu hanya dikuasai oleh beberapa elit ya, dalam arti ini petani yang memang punya penguasaan lahan luas, punya koneksi gitu ya, sehingga anak muda tidak tertarik ke situ. Itu gimana tuh? Ya, jadi ini yang memang menjadi PR kita ya ke depan soal kelembagaan petani. Ya, jadi memang kita tidak bisa lagi hanya sekedar kelompok-kelompok tani, tapi memang ini harus dilembagakan menjadi koperasi-koperasi petani. Ya, ini yang kita dorong ya sehingga akses terhadap bantuan-bantuan pemerintah maupun informasi-informasi itu lebih tersalurkan. Karena kalau kelompok tani kecenderungannya kan selama ini lebih kepada semacam tempat belajarnya, tapi bukan sebagai suatu dunia usaha yang bisa memperluas usahanya. Ini yang saya pikir yang menjadi concern dalam program kita yang baru yaitu membangun koperasi-koperasi dan usaha kecil menengah di pedesaan. Mas Ferry. Yang pertama gini, jadi pupuk, pestisida, alat mesin pertanian, benih itu harus didorong. Pemerintah Prabowo Sandi akan mendorong ketersediaan benih, pupuk, pestisida, alat mesin pertanian mendekati sawah-sawah dan tempat-tempat produksi pertanian tersebut. Dan setelah itu mereka kita dorong yang anak-anak muda untuk kembali mau bekerja, tapi sudah dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai. Sebentar Pak. Kemudian problemnya kan soal dana udah ada nih, tapi problemnya adalah apakah bantuan-bantuan tadi bisa dijamin nih kalau Prabowo Sandi menang bisa tersalurkan? Pengawasannya gimana? Kita akan lakukan itu karena memang itu harus disinkronkan tadi dengan tadi kegiatan yang reforma agraria tadi, bahwa pelaku-pelaku yang akan menerima objek itu juga bisa adalah anak-anak muda itu. Dan kemudian kita harus memprioritaskan pertanian ini tidak bisa diserahkan kepada sepenuhnya mekanisme pasar, karena untuk ketersediaan sarana prasarana itu tugasnya negara. Nah kemudian setelah itu akses permodalan, kemudian monetasi pedesaan. Kita punya yang namanya monetasi pedesaan. Uang-uang yang tabungan dari rakyat di situ itu harus kembali ke
kegiatan-kegiatan di situ. Nah, milenial, anak-anak muda itu setelah kita dorong melalui intervensi negara, mereka tumbuh. Tapi setelah mereka tumbuh mau berkembang bisnis, itu baru kita kurangi peran intervensi negara. Karena apa? Karena anak-anak muda kopi misalkan, mereka bisa kok eksis dengan melakukan kegiatan pemasaran bukan hanya di dalam negeri tapi di seluruh dunia mereka bekerja. Nah, tugasnya negara nggak boleh ngajarin mereka karena menjadi sangat birokratis dan nggak cocok lagi zamannya. Tugasnya negara memfasilitasi itu untuk supaya mereka berkembang. Mereka kalau perlu difasilitasi kredit, kalau perlu bikin kedai kopi Indonesia di seluruh kota-kota besar di dunia itu. Jadi jangan diajari tapi difasilitasi saja. Iya, jangan bikin kedai kopi di ini. Kita bikin di sana. Sebenarnya tadi saya pengen mendengar dari BPN itu soal bank untuk petani ya. Iya. Tapi itu tadi mungkin kreditnya bisa dispesifikkan untuk bank pertanian. Oke. Iya, mungkin, nah treatment kita mesti beda, Mas Budi. Jadi kita kalau petani kepada petani yang tidak punya tanah, treatmentnya harus berbeda. Kepada petani yang punya lahan sempit, treatment pemerintah berbeda. Kepada petani yang punya tanah di atas 2 hektar, treatmentnya beda. Seringkali kita negara itu menganggap bahwa yang namanya petani sebagai entitas adalah digeneralisasi sama. Padahal problematikanya berbeda-beda. Treatmentnya seringkali kita salah. Orang yang nggak punya atau punya lahan sempit, treatmentnya tetap aja di Departemen Pertanian kerjaannya benih, pupuk, pestisida, alat mesin pertanian. Padahal sekarang konfigurasinya lebih banyak yang nggak punya tanah. Nah, itulah sebenarnya kalau Pak Prabowo dan Pak Sandi untuk menjelaskan soal bagaimana yang harus dilakukan, pasti didahului dengan satu analisis yang itu. Sehingga 5 tahun pasti benar. Nah, kalau dengan segala hormat, 5 tahun ini baru mau akan. Jadi menurut saya ya udah dong, harus evaluasinya bener apa enggak nih 5 tahun gitu. Jadi kalau 5 tahun dievaluasi terus baru mau kan susah. Bang Henry silakan ditanggapi Bang. Katanya 5 tahun ini ya, jadi juga. yang saya katakan tadi kan pondasinya sudah dikerjakan. Jadi ini memang tinggal melanjutkan ya. Jadi istilahnya kalau yang di sebelah tadi kan bilang juga reforma agraria ya kan. Artinya kalau kan sudah dikerjakan oleh kita dan kita sudah tahu apa hambatan-hambatannya ya. Dan ini yang memang harus dikencangkan lagi. Ya, demikian juga soal data tadi. Sudah ditemukanlah di mana titik kelemahannya. Dan juga soal stok pangan, itu juga sudah ditemukan. Ini yang memang harus terus diperkuat kelembagaan pangan di Indonesia. Bima, exercise lagi. Oke, kita coba lagi yang lain. Itu berkaitan dengan bagaimana kita mengatasi masalah dari sisi permintaan. Tadi banyak kita udah bicara soal supply side, tapi jangan lupa bahwa masalah penting juga yang harus dibahas adalah soal ketersediaan pangan karena berkaitan dengan stunting atau gagal tumbuh. Kalau kita bicara soal indeks, Hunger Index itu atau indeks kelaparan dunia, Indonesia berada di posisi 73 dari 119 negara. Artinya apa? Artinya bagaimana juga dari sisi pertanian dibenahi, tapi menyediakan makanan yang kemudian terjangkau untuk kelas miskin sehingga tidak terjadi lagi stunting atau berkurang. Bima. Ya, itu bagaimana strategi dari kedua pasangan calon untuk mengatasi masalah stunting itu? Baik, Bang Mas Ferry dulu, singkat saja. Ya, tadi pertanian dalam pengertian luas termasuk di situ di dalamnya peternakan. Jadi penyediaan susu, terus kemudian susu lah yang bisa diproduksi di dalam negeri itu merupakan satu kebutuhan yang tidak bisa ganggu gugat. Bayi-bayi, anak kecil, mereka butuh susu sama seperti kalau hewan atau tanaman itu butuh pupuk, itu nggak bisa ditolerir. Nah, supaya kita bisa produksi susu sebanyak-banyaknya ya peternakannya harus dibangun, infrastruktur di peternakannya harus, dan itu kerjaannya mudah karena itu tinggal kalau punya goodwill tinggal dialokasikan, dialirkan, kemudian peternak-peternak rakyat. Kalau sekarang kan enggak, peternak rakyatnya hancur, yang ada perusahaan-perusahaan besar di peternakan. Nah, sama seperti kalau ada kebijakan import apapun produk pangannya, yang untung adalah petani luar negeri, bukan petani di Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah kita pengen petani membangun pertanian adalah membangun petani di Indonesia. Kadang-kadang seringkali membangun pertanian itu kelupaan petani orang lain. Soal ketersediaan pangan ada berasnya, tapi beras orang Vietnam, beras petani Thailand, bukan. Yang kita pengen kan bahannya ada, ketersediaan pangan, tapi kedaulatannya kita tetap jaga. Jadi semakin banyak kebutuhannya peternak dan petani luar negeri, Bang Henry, yang selama ini diuntungkan kata Mas Ferry tadi. Ya, jadi tidak ya. Jadi sebenarnya pemerintah ini sudah ya menyempurnakan terus bantuan katakanlah pangan untuk saudara-saudara kita yang kategori kurang mampu.
Karenanya dari dulu ada Raskin, ya, Rastra, sekarang diubah jadi bantuan pangan non tunai itu. Dan pengadaan pangannya pun itu bisa ya langsung dari kelompok-kelompok tani, koperasi-koperasi tani ke tempat di mana pihak yang mendapat kartu ya pangan ini ya untuk menukarkannya. Baik, itu Jadi, ya Mas. Jadi itu sudah dikerjakan. Hanya saja memang jumlah yang menerima ini yang mungkin harus kita tingkatkan lagi ya, dan juga volumenya itu memang harus kita tingkatkan. Baik, Bang Karena program reforma agraria, pertanian yang kita bangun itu, pendidikan kesejahteraan kan memang butuh waktu, sehingga ada memang lapisan masyarakat yang perlu ya diberikan bantuan secara khusus pangannya. Oke, Bima, waktu kita nggak banyak, Mas Ferry dan juga Bang Henry. Terakhir sekali, saya minta Anda komentari apa dari program-program visi dan projection dari Prabowo Sandi yang tadi sudah diungkapkan oleh Mas Ferry yang menurut Anda paling tidak masuk akal, Bang Henry. Yang tidak masuk akal ya menurut kita yang soal menurunkan harga dalam tempo yang 100 hari itu ya dalam pangan mana gitu. Karena menurut kita kalau itu diturunkan ya tentunya problematik bagi kita petani ya. Oke, itu. Sedangkan sekarang saja sebenarnya harganya menurut kita sudah tepat untuk bagi petani. Baik. Jadi menurut kita itu tidak tepat gitu. Jadi satu sisi mau katanya mau meningkatkan kesejahteraan petani, tapi sisi lain untuk menurunkan secara drastis. Apakah itu akan impor juga lagi untuk mendapatkan harga yang murah itu? Jadi saya pikir itu sebuah program yang memang perlu dipertanyakan lagi, dan kita sudah tidak lagi mempertanyakan, sudah ada langkah-langkah yang dilakukan untuk itu. Saya kasih kesempatan Mas Ferry juga. Apa yang paling tidak masuk akal dari program Jokowi Maruf? Yang paling nggak masuk akal udah 5 tahun kerjanya impor, masih pengen 2 kali lagi periode, itu udah paling nggak masuk akal. Menurut saya udah gagal importnya, udah jutaan ton, udah segala macam. Nah terus masih kita beri kesempatan lagi, menurut saya ya salah lah kita. Kita butuh perubahan. Mudah-mudahan niat kita untuk memperbaiki pertanian, pangan, segala macam, dan kedaulatan pangan itu bisa terjadi. Butuh perubahan kepemimpinan. Baik. Bima, terakhir dari Anda 30 detik untuk menutup dialog kita hari ini. Sudah cukup puas? Sudah cukup menjawab pertanyaan atau sama saja? Ya, ada yang di visi misi yang saya kira tadi kita harapkan keluar, ternyata nggak muncul dari dua calon ini. Salah satunya saya mengharapkan tadi dari BPN sebenarnya soal bank pertanian dibahas lebih detail, karena di situ ada di visi misinya gitu ya. Tadi ada monetasi. Betul. Kemudian bagaimana soal tadi reforma agraria dengan segala kekurangannya, bisa nggak reforma agraria yang real reforma agraria itu terwujudkan, khususnya penguasaan lahan korporasi. Baik, mudah-mudahan keresahan dan juga pertanyaan-pertanyaan dari Bima tadi bisa dijawab oleh calon Presiden Jokowi dan calon Presiden Prabowo nanti di debat kedua nanti ya. Tanggal 17 kita itu. akan lihat. Jadi memang Mas Ferry dan juga Bang Henry untuk masih kasih teka-tekis dulu, jadi supaya nggak nanti apa namanya debat calon presiden. Terima kasih Bima, terima kasih Mas Ferry, terima kasih Bang Henry. Kami akan segera kembali usaha jeda berikut ini, tetap di layar pemilu terpercaya.